Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Kiat sukses berdiam di rumah selain bekerja, kemudian bersyukur dan juga berbagi. Pernahkah kita merasakan ketika kita berbagi, lalu kita rasakan kebahagiaan, kita rasakan lega, walaupun memang ada sesuatu yang hilang dari kita. Itulah diantara kenikmatan berbagi. Kenapa berbagi? Berbagi itu tidak hanya dalam konteks harta, tidak hanya dalam konteks uang, tidak hanya dalam konteks sembako. Kenapa kita harus berbagi dalam kondisi seperti ini? Pertama, berbagi merupakan sebuah manifestasi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memerintahkan kepada kita untuk berbagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anfiqu mimma razaqnakum. Berinfaklah, berbagilah dari apa yang kami telah berikan rizki kepadamu. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa apa yang kita punya, baik potensi, kemampuan, kedudukan, harta, semuanya, ilmu, adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ ada bagian dari rezeki saudara kita, di dalam rumah kita, di dalam diri kita. Yang ini merupakan sebuah karunia, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan berbagi, kita akan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innas shadaqata tutfi'u ghadaballah." Sedekah itu, berbagi itu akan menghilangkan, akan melenyapkan, akan membakar marah-marah dan murka Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bisa saja bahwa bencana ini merupakan sebuah murka Allah terhadap apa yang pernah kita lakukan yang tidak kita sadari. Nah, dengan kita bersedekah, dengan kita berbagi ilmu, dengan kita berbagi potensi, dengan kita berbagi tenaga, insya Allah murka ini akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berubah menjadi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu tutfi'ul khati'ata kama tutfi'ul ma'u an-nar. Sedekah ini bisa melebur, menghilangkan, memadamkan kesalahan, dosa. Sebagaimana air kalau disiramkan bisa mematikan api. Begitulah sedekah yang dianjurkan di dalam Islam. Yang ketiga, kenapa kok dalam masa sulit seperti ini kita disuruh sedekah? Subhanallah. Di antara esensi dan hakikat orang yang beriman bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, Allah menjelaskan dia berinfak, dia bersedekah tidak hanya ketika dalam kondisi yang lapang, tapi dalam kondisi sempit pun, dalam kondisi sulit kita dianjurkan untuk bersedekah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang beriman bertakwa pada Allah adalah mereka yang menginfakkan sebagian hartanya fis sarra, dalam kondisi lapang, wad dharra, dalam kondisi sempit. Dalam surat Ali Imran ayat 134. Dalam surat Al-Balad juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat 14 bahwa di antara amal-amal yang dipuji Allah Subhanahu wa taala adalah au it'amu fi yaumin dzi masqabah, yaitu memberikan makan, ya, kalau dalam konteks sekarang memberikan sembako, atau dia memfasilitasi untuk mendapatkan sembako diberikan kepada orang yang tidak mampu. Ini juga bagian daripada pujian Allah Subhanahu wa taala, fi yaumin dzi masghabah, pada hari
ketika manusia masyarakat dalam kesulitan. Subhanallah. Ya, jadi kalau wali kota saat ini mengeluarkan surat edaran kepada para dermawan, kepada orang-orang yang mampu, ini sangat merupakan berketepatan sekali dengan kondisi kita sekarang ini. Para saimin dan saimat rahimakumullah, yang keempat yang harus kita perhatikan dalam kondisi seperti ini, kita harus tetap menghindari meminta-minta, mengemis. Tapi para dermawan, pada orang-orang yang kaya, siapapun yang bisa memfasilitasi untuk perhatian kepada mereka yang papa, mereka yang du'afa, untuk bisa merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, khususnya saum kita, puasa kita di bulan Ramadan ini, sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.